Dulu, banyak yang bilang pembalap Indonesia cuma numpang lewat di pedok MotoGP. Tapi sekarang, nama Veda Ega Pratama mulai bikin banyak orang berhenti dan memperhatikan. Indonesia MotoGP. Catalunya 2026 jadi salah satu balapan yang mengubah cara dunia melihat rider muda Indonesia ini. Bayangin, start dari posisi ke-20. Di Moto3, posisi seperti itu biasanya cuma cukup untuk berharap masuk poin. Tapi yang dilakukan Veda justru di luar prediksi. Lap demi lap, dia mulai menyalip satu persatu rider di depannya. Bukan sekadar overtake biasa, tapi overtake yang bikin komentator mulai menyebut namanya terus-menerus. Dalam beberapa lap saja, Veda sudah melompat jauh ke depan dan ikut masuk rombongan perebut podium. Yang bikin banyak fans merinding, Veda sempat tercecer lagi di luar 10 besar menjelang akhir balapan. Banyak rider muda biasanya langsung kehilangan ritme saat tekanan datang. Tapi bukan Veda. 2 lap terakhir, dia malah comeback lagi. Dia menyalip Adrian Fernandez, lalu duel keras dengan Casey O'Gorman, bahkan terus menekan Hakim Danis sampai garis finish. Dari posisi hampir paling belakang, finish P8, dan itu bukan hasil keberuntungan. Menariknya, setelah balapan selesai, perhatian publik justru terpecah ke duel Asia Tenggara. Veda Ega versus Hakim Danis. Hakim memang finish satu posisi di depan Veda. Bahkan sepanjang akhir pekan Catalunya, rider Malaysia itu tampil sangat cepat sejak praktis dan sempat jadi sorotan utama Moto3. Tapi ada satu hal yang bikin situasi berubah. Bos Honda Team Asia ternyata lebih tertarik membahas mental dan perkembangan Veda dibanding sekedar hasil akhir. Karena mereka tahu, rider yang bisa bangkit dari posisi 20 ke 8 punya sesuatu yang tidak bisa diajarkan dengan mudah, mental petarung. Dan disinilah cerita mulai terasa berbeda. Veda bukan lagi sekedar pembalap Indonesia yang ikut Moto3. Dia mulai dianggap ancaman. Statistiknya juga mulai berbicara. Dalam beberapa seri terakhir, performa Veda terus naik. Dari Thailand, Perancis, sampai Catalunya, dia konsisten masuk rombongan depan dan mengumpulkan poin penting. Bahkan kini dia berhasil menembus 5 besar klasemen sementara Moto3 2026. Yang lebih mengejutkan lagi, banyak fans mulai membandingkan masa depan Veda dengan Hakim Danis. 2 rider muda Asia Tenggara ini sekarang jadi simbol rivalitas baru di Moto3. Malaysia punya Hakim Danis, Indonesia punya Veda Ega. Dan setiap balapan, mereka mulai terasa seperti pertarungan harga diri 2 negara. Bahkan, pembahasan soal nilai kontrak dan potensi gaji keduanya mulai ramai dibicarakan media olahraga Asia. Karena di dunia MotoGP, semakin besar sorotan, semakin besar juga nilai seorang rider. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang sekarang mulai muncul di kepala banyak fans Indonesia. Apakah ini akhirnya momen lahirnya rider MotoGP Indonesia yang benar-benar bisa bersaing di level dunia? Karena kalau melihat cara Veda bertarung di Catalunya, satu hal mulai jelas. Anak muda ini tidak takut siapapun. Dan mungkin dunia balap belum siap menghadapi seberapa besar potensi Veda Ega Pratama beberapa tahun ke depan. Dulu, banyak yang bilang pembalap Indonesia cuma numpang lewat di pedok MotoGP. Tapi sekarang, nama Veda Ega Pratama mulai bikin banyak orang berhenti dan memperhatikan. Indonesia MotoGP. Catalunya 2026 jadi salah satu balapan yang mengubah cara dunia melihat rider muda Indonesia ini. Bayangin, start dari posisi ke-20. Di Moto3, posisi seperti itu biasanya cuma cukup untuk berharap masuk poin. Tapi yang dilakukan Veda justru di luar prediksi. Lap demi lap, dia mulai menyalip satu persatu rider di depannya. Bukan sekadar overtake biasa, tapi overtake yang bikin komentator mulai menyebut namanya terus-menerus. Dalam beberapa lap saja, Veda sudah melompat jauh ke depan dan ikut masuk rombongan perebut podium.
merinding. Veda sempat tercecer lagi di luar 10 besar menjelang akhir balapan. Banyak rider muda biasanya langsung kehilangan ritme saat tekanan datang. Tapi bukan Veda. 2 lap terakhir, dia malah comeback lagi. Dia menyalip Adrian Fernandez, lalu duel keras dengan Casey O'Gorman, bahkan terus menekan Hakim Danish sampai garis finish. Dari posisi hampir paling belakang, finish P8, dan itu bukan hasil keberuntungan. Menariknya, setelah balapan selesai, perhatian publik justru terpecah ke duel Asia Tenggara, Veda Ega versus Hakim Danish. Hakim memang finish satu posisi di depan Veda. Bahkan sepanjang akhir pekan Katalunya, rider Malaysia itu tampil sangat cepat sejak praktis dan sempat jadi sorotan utama Moto3. Tapi ada satu hal yang bikin situasi berubah. Bos Honda Team Asia ternyata lebih tertarik membahas mental dan perkembangan Veda dibanding sekedar hasil akhir. Karena mereka tahu, rider yang bisa bangkit dari posisi 20 ke 8 punya sesuatu yang tidak bisa diajarkan dengan mudah, mental petarung. Dan disinilah cerita mulai terasa berbeda. Veda bukan lagi sekedar pembalap Indonesia yang ikut Moto3. Dia mulai dianggap ancaman. Statistiknya juga mulai berbicara. Dalam beberapa seri terakhir, performa Veda terus naik. Dari Thailand, Perancis, sampai Katalunya, dia konsisten masuk rombongan depan dan mengumpulkan poin penting. Bahkan kini dia berhasil menembus 5 besar klasemen sementara Moto3 2026. Yang lebih mengejutkan lagi, banyak fans mulai membandingkan masa depan Veda dengan Hakim Danish. 2 rider muda Asia Tenggara ini sekarang jadi simbol rivalitas baru di Moto3. Malaysia punya Hakim Danish, Indonesia punya Veda Ega. Dan setiap balapan, mereka mulai terasa seperti pertarungan harga diri 2 negara. Bahkan, pembahasan soal nilai kontrak dan potensi gaji keduanya mulai ramai dibicarakan media olahraga Asia. Karena di dunia MotoGP, semakin besar sorotan, semakin besar juga nilai seorang rider. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang sekarang mulai muncul di kepala banyak fans Indonesia. Apakah ini akhirnya momen lahirnya rider MotoGP Indonesia yang benar-benar bisa bersaing di level dunia? Karena kalau melihat cara Veda bertarung di Katalunya, satu hal mulai jelas. Anak muda ini tidak takut siapapun. Dan mungkin dunia balap belum siap menghadapi seberapa besar potensi Veda Ega Pratama beberapa tahun ke depan.